Shalom, apa kabar semuanya anak-anak muda yang dahsyat dan luar biasa. Kakak percaya kita semua pasti dalam keadaan yang sehat-sehat. Dan kakak berdoa juga pasti kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan kalian semua yang ada di rumah kalian masing-masing? Kakak percaya, kakak berdoa juga pastinya kalian juga dalam keadaan yang luar biasa. Baik, anak-anak muda, puji Tuhan, hari ini kakak dapat kesempatan lagi untuk bisa sharing kepada kalian. Kakak berdoa biar firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini bisa memberkati kita semua, tentunya pasti juga bisa memberkati anak-anak muda yang sedang mendengarkan tayangan ini. Baik, anak-anak muda, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kakak akan ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena hari ini kami bisa kembali dipertemukan walaupun secara online ya Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini, siang hari ini, atau malam hari ini Tuhan. Saat kami mendengarkan tayangan ini, hamba berdoa biar Tuhan menjamah setiap kami. Tuhan yang memberkati, biar melalui firman Tuhan ada kemerdekaan dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Juga berkati setiap teman-teman, anak-anak muda yang mendengarkan tayangan live streaming ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dan mendengarkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oke, anak-anak muda, hari Jumat kemarin kita sudah bersama-sama merayakan hari Jumat Agung, yaitu hari di mana Yesus meninggal dan Dia disalibkan. Jumat kemarin bersama-sama kita sudah mengikuti ibadah Jumat Agung, yaitu di mana kita bisa merenungkan kembali kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Anak-anak muda, kenapa Yesus mau mati di kayu salib? Dengan satu tujuan pastinya, yaitu untuk menebus dosa kita bersama-sama. Kita sudah merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, yaitu pengorbanannya yang begitu luar biasa untuk Dia lahir ke dunia ini dan Dia mati disalibkan. Mati dengan cara yang tidak enak anak-anak muda, yaitu apa? Disalibkan, dipertontonkan kepada orang yang begitu banyak, dipermalukan, Dia dipukuli, disiksa hanya untuk satu anak-anak muda, yaitu apa? Untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Dan kakak berdoa biar melalui ibadah Jumat Agung yang sudah kita lewati kemarin, biar kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, pengorbanan Tuhan tidak sia-sia dalam hidup kita semuanya. Dan kita sudah menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Nah, hari ini, hari Minggu yang luar biasa. Hari ini juga merupakan hari Paskah, teman-teman anak-anak muda semuanya, yaitu hari di mana Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit, dan itu membuat perbedaan Tuhan Yesus dengan Allah-Allah lainnya. Mungkin banyak Allah di dunia ini yang Dia bisa menyelamatkan katanya gitu ya, tapi hanya ada satu Allah yang bisa menyelamatkan kita umat manusia, dan Dia Allah, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati, dan di hari ketiga Dia bangkit untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan berita Paskah, firman Tuhan mengenai Paskah, yaitu hari di mana Yesus bangkit. Dan kakak berdoa semoga firman ini dapat memberkati kita semuanya. Langsung saja anak-anak muda, mari kita buka ayat firman Tuhan. Mari kita buka di Yohanes 20. Oke, silakan buka Alkitab kalian di Yohanes 20 ayat ke-1 sampai ke-9. Oke, Yohanes 20 ayat pertama berkata seperti ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka,
Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat ketiga, mari kita baca sama-sama juga ya. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Ayat ke-7 berkata begini, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ayat ke-9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Dan ini juga merupakan kabar baik, kabar berita yang begitu bahagia untuk kita semua yang kakak boleh sampaikan kepada kalian anak-anak muda bahwa apa? Yesus sudah bangkit. Amin. Kakak sampaikan sekali lagi bahwa kabar berita terbaik yang bisa kakak sampaikan pada hari ini di hari Paskah, yaitu adalah Tuhan kita Yesus telah bangkit. Kuburnya sudah kosong dan ia sudah bangkit. Hari ini Yesus sudah ada di surga. Hari ini dia sudah tidak ada di kubur itu. Hari ketiga waktu dia disalibkan, setelah hari ketiga maka Yesus dibangkitkan. Dan ini adalah menandakan suatu kemenangan anak-anak muda. Suatu kemenangan. Yesus sudah menang atas maut. Dia Allah yang begitu luar biasa. Dia sudah menang atas maut. Kubur kosong menandakan bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Nah, kisahnya berlanjut anak-anak muda. Jadi waktu itu murid Tuhan Yesus, gak semuanya, dia bersama dengan satu murid yang dikasihi, Simon Petrus bersama dengan murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kakak percaya itu adalah Yohanes. Lalu dia pergi bersama-sama ke kubur itu dan dia melihat bahwa kuburnya Yesus sudah kosong. Nah, kubur Tuhan Yesus itu dijaga oleh batu yang begitu besar, disegel oleh batu yang begitu besar, dan ada penjaga Romawi berjaga-jaga di depan kubur itu. Maka tidak mungkin kalau batu itu digoyangkan oleh seseorang manusia sehingga ada orang mencuri mayat Tuhan Yesus. Tidak mungkin anak-anak muda. Hanya karena kuasa Tuhan, kebangkitannya yang memungkinkan ini terjadi. Hari ketiga Tuhan menggenapi firman-Nya. Tuhan menggenapi nubuatnya bahwa ia harus bangkit. Dan ini juga merupakan berita kemenangan untuk kita semuanya. Anak-anak muda, lalu kisahnya berlanjut. Dan murid yang melihat Yesus bangkit, dia menjadi percaya tentang apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Berita-berita yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka bahwa Yesus harus bangkit, dan dia menjadi percaya. Namun, apa yang terjadi anak-anak muda? Kita lanjut ceritanya ya. Mari kita baca di Yohanes 20 ayat 19 sampai ke 24. Dan setelah peristiwa kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mari kita lihat lagi ceritanya di Yohanes 20 ayat ke-19 sampai ke-24. Dan ini adalah kisah mengenai Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita baca dari ayat 19. Ayat 19 berkata seperti ini, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi murid-murid itu berkumpul di suatu ruangan, di suatu rumah anak muda, dan mereka kunci pintunya. Kenapa? Karena mereka takut sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi sedang
mencari-cari mereka, murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus disalibkan oleh orang-orang Yahudi ini. Maka murid-murid itu menjadi takut kalau mereka berkumpul di satu tempat dan mereka bersama dengan murid-murid yang lain. Mereka ada di rumah itu. Tapi apa yang terjadi anak-anak muda? Yang terjadi adalah Tuhan Yesus menepati janjinya, nubuatan tergenapi. Yesus bangkit dan ia menampakkan diri kepada murid-murid yang berkumpul waktu itu. Ayat ke-20 bilang begini, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat ke-22, dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat ke-23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Nah, ayat ke-24 berkata begini, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Nah, anak-anak muda, ternyata ada satu dari murid Tuhan Yesus yang tidak ada di ruangan itu, yaitu namanya adalah Thomas, yang disebut juga dengan Didimus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rasul yang bernama Thomas. Kakak sangat tertarik mempelajari kisah firman Tuhan tentang Thomas ini, dan hari ini kakak akan berusaha sharing kepada kalian siapakah Thomas itu. Oke? Jadi Thomas itu adalah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Nah, Thomas atau Didimus, namanya Didimus itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya kembar. Oke, Thomas atau Didimus dalam bahasa Yunani artinya kembar ya. Dia adalah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes memberikan gambaran mengenai karakter Thomas. Thomas adalah seorang yang skeptis atau tidak percaya. Tapi Thomas itu setia. Seorang yang lambat belajar tapi jujur. Seorang yang menuntut suatu pengalaman pribadi. Itu adalah karakter Thomas yang digambarkan oleh Yohanes. Kenapa Yohanes bisa menggambarkan Thomas seperti itu? Iya, waktu Tuhan Yesus hadir menampakkan diri dan dia menghembusi Roh Kudus kepada murid-murid yang berkumpul saat itu, Thomas tidak ada di situ. Nah, ayat selanjutnya bilang begini, anak-anak muda ya. Ayat ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada dalam rumah itu. Tapi apa yang terjadi sebelum itu? Waktu setelah Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, murid-murid itu bercerita kepada Thomas yang mereka bertemu dengan Thomas. Dia bilang begini, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus bangkit, Dia menunjukkan diri kepada kami. Tapi Thomas tidak percaya, teman-teman. Apa? Thomas tidak percaya. Ayat ke-25 berkata seperti ini, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas gak percaya, teman-teman. Thomas gak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kenapa? Karena Thomas tidak melihat secara langsung. Dia tidak mengalami pengalaman pribadi dia bertemu dengan Yesus. Dia gak melihat dan dia tidak percaya. Mungkin ini bisa kita alami bersama-sama. Biasanya kita juga seperti itu, bukan? Kalau kita ditanya, pernahkah kamu melihat ini? Karena kamu melihat ini, kita nggak percaya. Kenapa? Karena kita belum pernah melihat secara langsung. Thomas juga seperti itu mungkin ya. Karena dia tidak melihat Yesus secara langsung bangkit.
dia nggak percaya Yesus bangkit. Bahkan dia bilang begini, sebelum aku melihat bekas paku dan aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, aku nggak percaya. Thomas mengeraskan hatinya, dia tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi teman-teman, anak-anak muda, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Ini ayat ke-26 ya. Sementara pintu-pintu terkunci, tiba-tiba Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wow, luar biasa sekali. Yesus menampakkan lagi kepada murid-muridnya. Tapi kali ini Thomas ada di situ. Yang pertama, waktu Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, Thomas nggak ada di situ, sehingga membuat Thomas nggak percaya. Tapi 8 hari kemudian, Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kakak percaya Tuhan tahu ada seorang murid yang belum yakin dan gak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kakak percaya Tuhan tahu bahwa Tuhan harus berjumpa dengan Thomas. Tuhan Yesus harus berjumpa dengan Thomas. Oleh karena itu, dia menampakkan dirinya lagi kepada Thomas. Dia berjumpa lagi sama murid-muridnya di tempat yang sama. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ayat ke-27 berkata seperti ini. Kemudian ia, yaitu siapa? Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat ke-28 yuk kita baca sama-sama. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, teman-teman, anak-anak muda, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Thomas ini? Thomas awalnya gak percaya bahwa dia bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung. Dia gak percaya akan kuasa kebangkitan itu. Tapi Yesus tahu, Yesus harus meyakinkan Thomas. Waktu itu Yesus kembali menampakkan dirinya kepada murid-murid dan memberikan bukti bahwa Yesus bangkit. Bahkan Thomas ditantang oleh Tuhan Yesus untuk memasukkan jarinya ke lubang bekas paku yang ada di tubuh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan bilang begini kepada Thomas, karena engkau sudah melihat, engkau baru percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Siapakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, yaitu kakak dan kalian semua. Kita nggak pernah melihat bentuk fisik Tuhan Yesus. Kita nggak pernah melihat mukjizat yang waktu itu Yesus lakukan secara langsung. Kita nggak bisa melihat rupa Tuhan Yesus. Namun hari ini kita tetap percaya akan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Maka Tuhan bilang, berbahagialah kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Thomas ini? Hari ini kakak akan bahas 3 hal aja, anak-anak muda. 3 hal yang kakak dapat dari kisah Thomas. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari kisah Thomas adalah, yang pertama, jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman kita. Apa yang pertama? Jangan meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman kita. Kita bisa saja seperti Thomas, anak-anak muda. Sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, kita sudah sering ke gereja, kita sudah kesaksian, tetapi kadang-kadang kekecewaan bisa meliputi kita. Kenapa Thomas kecewa? Kakak percaya karena Thomas pasti sedih waktu Thomas melihat Yesus mati. Dia pikir Yesus gak bisa mati. Dia pikir sebelumnya Yesus adalah immortal atau abadi gitu ya. Yesus gak mungkin mati karena dia begitu luar biasa melakukan mujizat ini, mujizat itu dan itu. Tapi
dia melihat Yesus mati disalibkan, dipermalukan. Mungkin Thomas kecewa, teman-teman. Mungkin Thomas sedih hatinya, sehingga membuat Thomas jadi nggak percaya. Karena kecewaan itu, kesedihan hati itu, sehingga Thomas meninggalkan persekutuannya dengan murid-murid yang lain. Nah, pesan yang pertama yang kakak belajar dari Thomas adalah jangan meninggalkan persekutuan kita dengan orang-orang beriman. Artinya apa? Kalau waktu itu Thomas masih tetap berada dengan murid-muridnya, dia berada di rumah itu, kakak percaya Yesus hadir di situ dan Thomas langsung percaya, teman-teman. Karena kenapa? Karena dia melihat secara langsung Tuhan Yesus. Bahkan butuh waktu 8 hari untuk Tuhan Yesus hadir kembali, menampakkan diri, dan Thomas baru percaya. Andai kata Thomas tidak meninggalkan persekutuannya dengan teman-temannya, para saudara yang lain, kakak percaya nggak usah harus 8 hari. Hari itu juga Thomas langsung percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi penting banget kita nggak meninggalkan persekutuan kita dengan orang-orang beriman. Artinya apa? Persekutuan dengan orang-orang beriman itu artinya seperti hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, dan seperti kita waktu kita pergi ke gereja, atau kita ikut ibadah youth di hari Sabtu, atau kita ikut komsel, atau kita memasuki ruangan ibadah gereja. Nah, itu adalah persekutuan kita dengan orang-orang seiman. Kakak berpesan kepada kalian, mari kita belajar dari Thomas, jangan kita meninggalkan persekutuan kita dengan orang-orang seiman. Karena apa? Karena waktu kita berada dalam persekutuan dengan orang-orang seiman, kakak percaya Tuhan pasti hadir di situ. Dan Tuhan pasti memberkati kita semua. Thomas melewatkan berkat yang begitu luar biasa karena dia meninggalkan persekutuan dengan orang-orang seiman. Thomas melewatkan momen yang luar biasa ini. Dia mungkin kecewa, lalu dia pergi meninggalkan. Dia melewatkan berkat yang begitu luar biasa. Dia melewatkan momen yang sangat luar biasa, yaitu berjumpa dengan Tuhan Yesus yang begitu dahsyat. Mari jangan sampai kita juga melewatkan ibadah-ibadah kita sama Tuhan. Mari kita belajar dari kisah Thomas ini, yaitu apa? Kita harus tetap setia, berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman. Kita beribadah sama Tuhan. Yang kedua, yaitu adalah yang kakak dapat dari kisah Thomas ini. Yang kedua adalah tetaplah percaya dan menantikan Tuhan. Yang pertama tadi adalah jangan meninggalkan persekutuan kita dengan orang-orang beriman. Yang kedua adalah tetaplah percaya dan menantikan Tuhan. Kita harus tetap percaya dan menantikan Tuhan, anak-anak muda. Thomas mungkin kecewa sehingga dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan teman-teman waktu mereka berkumpul bersama-sama. Mungkin Thomas kecewa melihat apa yang dia bisa lihat sebelumnya dengan mata dia. Tapi hari ini mari kita belajar bersama-sama dari kisah Thomas. Mari kita tetap percaya dan tetap menantikan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Bahkan Tuhan tuh memperhatikan kita pribadi lepas pribadi. Ya, Tuhan itu memperhatikan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan gak pernah meninggalkan kita sedetik pun, anak-anak muda. Kakak juga percaya Tuhan begitu sayang sama Thomas. Tuhan tahu Thomas hatinya gak percaya akan kuasa kebangkitan. Dan Tuhan memperhatikan kita lepas pribadi. Dan Tuhan juga memperhatikan Thomas. Oleh karena itu, di hari ke-8 Tuhan kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Secara khusus juga Tuhan mau berjumpa dengan Thomas. Artinya apa? Tuhan mengasihi Thomas. Tuhan pengen Thomas juga percaya sama Tuhan Yesus. Dan begitu pribadinya Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, menandakan bahwa Tuhan sangat peduli
sama pribadi lepas pribadi kita. Tuhan juga sangat peduli sama kalian anak-anak muda. Mungkin kita dikecewakan oleh orang lain. Mungkin kita pernah disakiti oleh orang lain. Mungkin kita pernah mendapat perlakuan yang gak enak, sehingga membuat kita gak bisa percaya lagi sama orang lain. Tapi ada satu pribadi yang pasti mengasihi kita. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia memperhatikan kita pribadi lepas pribadi. Dia adalah Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mari kita buka di Yeremia 1 ayat ke-5. Mari kita buka Yeremia 1 ayat ke-5. Berkata seperti ini anak-anak muda. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow, bahkan anak-anak muda, Tuhan bilang begini, sebelum kita dilahirkan, waktu kita dibentuk dalam rahim ibu kita, Tuhan telah mengenal kita. Dan Tuhan telah menguduskan kita. Dan Tuhan telah menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow, luar biasa sekali. Tuhan begitu peduli, Tuhan begitu luar biasa mengenal kita. Bahkan sejak kita masih dalam kandungan, Tuhan sudah kenal kita. Luar biasa Tuhan kita. Dari kisah Thomas ini kakak belajar bahwa Tuhan gak meninggalkan Thomas. Tuhan peduli sama Thomas. Bahkan Tuhan menampakkan diri lagi secara khusus kepada Thomas. Anak-anak muda, tetaplah percaya, dan tetaplah kita menantikan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, yang kakak dapat dari kisah Thomas adalah kita harus belajar meresponi perjumpaan dengan Tuhan Yesus dengan benar. Apa? Responi perjumpaan dengan Tuhan Yesus dengan benar. Yes. Banyak orang yang mungkin sudah mengalami mukjizat. Banyak orang yang mungkin sudah ditolong Tuhan Yesus dalam hidupnya. Mungkin kalian juga termasuk dari orang-orang yang pernah ditolong oleh Tuhan Yesus. Kakak pun sudah banyak sekali hidup kakak ditolong oleh Tuhan Yesus. Yang kita belajar yang ketiga dari Thomas adalah kita harus meresponi perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus dengan benar. Thomas awalnya gak percaya, teman-teman anak-anak muda. Thomas sedih, Thomas kecewa. Tapi setelah Thomas berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia melihat sendiri kuasa kebangkitan. Yesus bangkit, kuburnya kosong, dan ia ada di depan Thomas, dan ia memasukkan jarinya kepada bekas paku. Lalu Thomas menjadi percaya, dan dia meresponi perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara benar. Apa yang terjadi dengan Thomas setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus? Apa yang terjadi? Respon yang benar dari Thomas adalah dia memberitakan firman Tuhan secara luar biasa. Bahkan di Alkitab tidak menulis, tapi dalam sejarah bapak-bapak gereja dituliskan sejarah dari kisah Rasul Thomas. Thomas, menurut catatan bapak-bapak gereja, Thomas yang merupakan salah satu dari 12 Rasul Tuhan, melakukan penyebaran Injil ke wilayah timur, daerah Persia dan India, di luar perbatasan Kekaisaran Romawi. Nah, Thomas meresponi perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara benar, anak-anak muda. Dia langsung gerak cepat, dia langsung melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus apa? Dia memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dia pergi ke wilayah timur, daerah Persia dan India. Bahkan tradisi kuno menyebutkan bahwa Thomas mula-mula mengabarkan Injil di Suriah dan Persia, kemudian meneruskan ke India Barat menurut Acts of Thomas 1-2. Dari sana pula ia akhirnya mencapai India
selatan. Luar biasa. Jadi bangsa India kalau bisa mengenal tentang ajaran Tuhan Yesus, salah satunya karena Rasul Thomas ini. Thomas meresponi perjumpaan Tuhan secara pribadi dengan benar. Lalu dia langsung memberitakan kembali Injil firman Tuhan. Bahkan dia pergi ke negara yang begitu jauh, ke Persia, ke India. Dan dia memberitakan tentang kesaksian Tuhan Yesus. Dia banyak sekali membuat orang-orang menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kalian bisa lihat, India adalah negara yang populasinya begitu banyak. Bahkan banyak padat sekali orang-orang di India. Dan kekristenan bisa masuk di India. Itu merupakan juga jasa dari Rasul Thomas. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kalian anak-anak muda? Apakah kita sudah meresponi perjumpaan kita secara pribadi sama Tuhan dengan benar? Bukankah kita juga sudah pernah ditolong hidup kita? Kita sudah mengalami mukjizat, diberkati hidup kita. Apakah respon kita sudah benar di hadapan Tuhan? Atau malah saat-saat ini kalian mulai menjauhi Tuhan, mulai menjauhi persekutuan kalian dengan Tuhan, mulai meninggalkan saat teduh, mulai gak baca lagi firman Tuhan, mulai terikat oleh hal-hal duniawi. Mari hari ini hari yang spesial untuk kita, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah. Mari kita responi perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus secara benar. Mari kita belajar dari kisah Rasul Thomas, yaitu Thomas menjadi rasul yang begitu luar biasa. Meskipun ia pernah kecewa, meskipun ia pernah gak percaya sama Tuhan Yesus, tapi setelah itu responnya benar. Mari kita berespon yang benar anak-anak muda. Mari kita kembali kepada kasih kita yang semula, yaitu kita kembali kepada Tuhan Yesus. Kakak berdoa, hari ini ada 3 hal yang sudah kita pelajari dari kisah Thomas. Di Minggu Paskah ini, 3 hal ini bisa memberkati kita semua, yaitu apa yang pertama? Jangan meninggalkan persekutuan kita dengan saudara seiman kita. Jangan meninggalkan ibadah kalian kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, tetaplah percaya dan menantikan Tuhan. Yang ketiga, responi perjumpaan dengan Tuhan Yesus dengan benar. Kakak berdoa semoga firman yang Tuhan sampaikan, firman yang kakak bisa sharingkan hari ini bisa memberkati kita semuanya. Dan mari kita berespon dengan benar. Mari kita menjadi alat saksinya Tuhan untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Kakak percaya firman hari ini bisa diterima dalam hati kita, tanah yang subur. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan isi hatimu ya Tuhan. Hamba berdoa biar firman yang telah ditaburkan tidak sia-sia Tuhan Yesus, bisa memberkati hidup kita semuanya, hidup hamba-Mu, hidup anak-anak muda yang mendengarkan tayangan ini. Kami belajar dari Rasul Thomas. Meskipun Thomas gak percaya Tuhan, dia meninggalkan awalnya persekutuannya dengan teman-teman seiman. Tapi Thomas meresponi perjumpaan pribadi dengan Engkau dengan benar. Dia menjadi rasul yang begitu luar biasa. Hamba berdoa saat ini, biar kami juga boleh seperti Thomas meresponi perjumpaan dengan Tuhan Yesus dengan benar. Kami menjadi alat saksi-Mu ya Bapa. Dan kami berbahagia karena kami tidak melihat, namun kami tetap percaya, tetap setia mengikuti Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak muda yang mendengarkan tayangan ini. Tuhan jamah saat ini Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mungkin merasa sedang kecewa, sedih, seperti Thomas, kecewa, sedih. Hamba berdoa saat ini, biar Tuhan jamah. Hamba percaya Engkau gak pernah meninggalkan kami, walaupun sedetik pun. Saat ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, berkat, damai sejahtera untuk kami semua. Engkau menjamah anak-anak muda yang mendengarkan tayangan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hamba selesai Tuhan, tapi kami percaya Engkau gak selesai dengan kami. Kuasa-Mu
tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi anak muda, selamat Paskah. Semoga kisah kebangkitan Tuhan Yesus bisa tetap menginspirasi kita dan kita tetap semangat untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Mari kita angkat dua tangan kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kalian, Tuhan menyinari kalian dengan wajahnya, dan Tuhan memberkati kalian dengan damai sejahtera. Kalian akan selalu menjadi kepala bukan ekor. Kita akan terus naik dan tidak turun. Biar berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus melalui persekutuan dengan anaknya dan melalui Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin.